Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masuk pada materi ke-8, ekonomi budaya dan kearifan lokal. Tema pada kali ini adalah keterkaitan pemberdayaan UMKM dengan kearifan lokal. Nah, setelah kita mempelajari kearifan lokal berkaitan dengan ekonomi, kearifan lokal berkaitan dengan budaya, kearifan lokal dengan kemandirian, dengan kewirausahaan. Sekarang kita akan membahas satu materi tersendiri ya, satu pertemuan ini dengan membahas keterkaitan kearifan lokal dengan pemberdayaan UMKM ya. Kita akan fokus kepada UMKM-nya yang katanya banyak kekurangan di sana sini gitu ya. Yang pertama dibahas adalah tentang UMKM. Kita harus mengetahui dulu UMKM itu apa. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat. Bahkan di masa krisis, UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya. UMKM itu apa sih? UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi UMKM ini juga sudah ada undang-undangnya atau regulasinya banyak ya. Meskipun kalau pengusaha besar itu memandang sebelah mata ya, karena kecil baru merintis lah, ngapain kamu ya UMKM gitu ya. Pemerintah mendorong UMKM untuk terus tumbuh sehingga lebih banyak menyerap tenaga kerja. Diharapkan begitu, kalau ada banyak UMKM sehingga banyak tenaga terserap, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sebesar itu dampaknya ya. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Melihat peran UMKM yang begitu strategis, maka UMKM dapat mewujudkan salah satu tujuan pembangunan milenium, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ya. Yang dulunya nggak punya pekerjaan, yang dulunya nggak bisa makan, kelaparan, miskin, kalau dia sudah mendirikan UMKM, apalagi merekrut banyak orang untuk jadi pegawainya, itu bisa menjadi bisa mewujudkan salah satu tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Mengingat peran strategis UMKM ini, maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri ya. Kalau kalian sering baca tentang UMKM, search ada UMKM ya kata kuncinya, nanti di situ akan pemberdayaan semuanya. Karena apa? Karena dipandang prospektus ya untuk membantu tujuan pembangunan ekonomi nasional, bahkan tarafnya nasional, dimulai dari UMKM yang kecil-kecil yang ada di daerah-daerah gitu. Walaupun tadi ya di awal saya sudah bilang bahwa dipandang sebelah mata bagi pengusaha besar, karena UMKM itu apa, kecil, paling-paling yang belum ada badan hukum atau apa produknya belum bisa ekspor dan sebagainya, itu biasanya nyampe ke situ. Ini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Ini ada undang-undang yang mengatur tentang UMKM, tentang pemberdayaan UMKM, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nanti mahasiswa bisa menambah atau mencari referensi apabila ada regulasi terbaru, ada tahun terbaru ya tentang UMKM. Berikutnya yang dibahas adalah asas dalam upaya pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Asasnya apa saja ya? Dimulai dari asas kebersamaan, asas kemandirian, asas berwawasan lingkungan, asas efisiensi, dan asas berkelanjutan. 5 asas ini saling berkaitan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.
Asas kebersamaan yaitu mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersamaan dalam kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi dari antar UMKM itu ada kebersamaan, atau di dalam UMKM-nya itu sendiri ada kebersamaan, saling membantu, mensupport gitu ya, agar bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lalu asas kemandirian. Usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lalu asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Meskipun UMKM kecil, tapi kalau dirasa merusak lingkungan dan kemudian berkelanjutan itu juga bahaya. Makanya UMKM yang didirikan itu harus punya asas berwawasan lingkungan, tujuannya agar tidak merusak lingkungan. Lalu asas efisiensi, ya berarti biar efisien, namanya juga UMKM, usaha mikro kecil dan menengah yang tentunya modalnya kecil, banyak kekurangan di sana sini, juga harus efisien. Biar apa? Biar keuntungannya banyak, maksimal, optimal gitu ya. Lalu yang terakhir adalah asas berkelanjutan. Tujuannya biar tidak hanya sekedar mendirikan UMKM, menyerap tenaga kerja terus selesai, di tengah jalan bangkrut, kolab atau tutup, tapi tidak ya, berkelanjutan, bisa long lasting, bisa merekrut lebih banyak, bisa mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan sebagainya, berkelanjutan gitu. Lalu kearifan lokal. Ini ada pengertian kearifan lokal dari beberapa ahli. Saya skip saja karena sudah sering dibahas. Setiap pertemuan itu membahas tentang pengertian atau definisi kearifan lokal ya. Jadi ini saya skip saja. Yang keempat yaitu pembahasan berikutnya atau ada di slide keempat, yaitu strategi pemberdayaan UMKM. Bagaimana strateginya? Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank. Nah, biasanya kan ada pembiayaan atau ada bantuan dari pemerintah khusus untuk UMKM, itu pembiayaan dengan bunga kecil ya, atau dengan apalah yang bisa disesuaikan dengan penghasilan dari para pelaku UMKM. Strategi yang kedua, meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi. Ini selalu dilibatkan karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dari UMKM pun bisa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan dikecilkan ya, jangan dianggap sebelah mata. Yang strategi berikutnya, peningkatan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru. Jadi kalau ada orang yang mau berwirausaha atau entrepreneurship ya, atau ada mau berwirausaha baru mau membuka usaha, itu biasanya melalui UMKM dulu, dimulai dari situ ya pijakannya, kemudian nanti sampai berkembang sampai jadi pengusaha sukses itu di situ. Jadi harus memang UMKM-nya itu dikembangkan melalui strategi-strategi ini. Nanti mahasiswa akan mencari lagi strategi apa yang bisa dipakai agar UMKM itu bisa tumbuh pesat, bisa berdaya gitu ya. Bagaimana upaya pemberdayaan UMKM? Nanti mahasiswa boleh menambahkan lagi. Lalu berikutnya yang dibahas adalah kebijakan yang mendukung pengimplementasian strategi pemberdayaan UKM. Ini kebijakannya itu apa saja? Yaitu perluasan jaringan akses permodalan. Selanjutnya peningkatan peran lembaga keuangan. Ada peningkatan perluasan jaringan bank UMKM di wilayah strategis. Biasanya di beberapa daerah tertentu itu tidak ada bank. Nah, kemudian nanti bagaimana cara pembayarannya jika barangnya dijual secara online seluruh Indonesia? Kalau tidak ada bank membuka rekening, tidak punya ATM, kayak gitu yang harus sebagai perluasan jaringan. Lalu optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini bagaimana mengoptimalisasi peran UMKM ya, tentunya dibantu oleh pemerintah, penguatan lembaga pemerintah yang terkait, bisa juga dari swasta.
Lalu ada perluasan cakupan kelompok sasaran. Jadi ada kelompok sasaran yang akan dituju atau akan diupayakan agar UMKM-nya itu bisa efisien, bisa efektif, berjalan dengan baik gitu. Ini strategi pemberdayaan UMKM yang di slide 4 nyambung dengan yang slide 6 ya. Nanti bisa dibaca sendiri, ini ada 8 tambahan, bisa saling menutupi atau saling melengkapi gitu ya, yang ada di slide ke-4 dengan ke-6. Jadi ada memanfaatkan ide, pranata dan aktivitas sosial dan peralatan hidup. Ide dan peralatan aktivitas sosial serta peralatan hidup termasuk mencakup 7 budaya universal. Ada pengedepanan tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat itu harus dikedepankan biar membantu, biar apa? Biar sebagai motor atau penggerak. Kalau yang ngomong itu tokoh masyarakat atau suku, kepala suku, itu yang lainnya akan nurut gitu ya. Itu juga bisa untuk menutupi memberdayakan UMKM. Jadi yang tadi di slide 4 itu strategi pemberdayaan UMKM, di slide ke-6 itu strategi pemberdayaan kearifan lokal. Kemudian nanti keduanya akan kita gabungkan, akan kita sinkronkan biar keduanya itu selaras dan saling menguntungkan. Yang berikutnya, memberi bimbingan kepada masyarakat dalam menganalisa need assessment, pembuatan program dan anggaran, penyusunan proposal, pengajuan pendataan dan pembangunan masyarakat. Ini harus ada bimbingan memang dari apa? Dari kearifan lokal setempat untuk mewujudkan satu usaha atau UMKM di daerahnya. Setelah memberi bimbingan atau tata cara atau itu ya, atau bagaimana ya untuk mengawali, selanjutnya adalah mendampingi pelaksanaannya. Bagaimana tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat mendampingi masyarakatnya untuk usaha atau untuk membuka UMKM. Kemudian mewaspadai kemandekan dengan menugaskan konsultan dan community organizer dari masyarakat lokal. Jadi kalau ada UMKM yang sudah berdiri misalnya kemudian ingin mengkaitkan dengan kearifan lokal, itu harus ada jaga-jaga ya, ada konsultan, ada community organizer, ada komunitas organisasi di wilayah tersebut untuk mengawasi, mewaspadai agar UMKM ini jangan sampai kolab meskipun ini sudah menuju untuk memberdayakan juga kearifan lokal di wilayah setempat. Jadi memang harus ada yang membantu dalam tanda kutip dari masyarakat setempat dengan kearifan lokal masyarakat tersebut. Lalu memperkuat dan mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ya, misalnya UMKM-nya mau didirikan di daerah yang khusus wisatanya adalah wisata sawah. Kearifan lokalnya adalah wisata sawah yang mengedepankan nilai-nilai tradisi budaya setempat. Nah, itu juga harus dikuatkan. Kuatkan apanya? Sarana dan prasarananya cukup apa tidak, kurang apa tidak, sudah bagus apa belum, dan sebagainya. Yang terakhir, belajarkan murid tercerdas tempat keluar daerah. Nah, ini semacam ada pertukaran pelajar dari daerah satu ke daerah lain untuk bertukar informasi tentang kearifan lokal, juga tentang perekonomian, tentang ekonomi, sehingga nanti akan kalau dikaitkan dengan UMKM akan lebih membuat UMKM tersebut akan tetap survive, tetap bertahan, tetap maju, berkembang gitu ya. Kita ini membahas tentang keterkaitan pemberdayaan UMKM dengan kearifan lokal ya. Pasti akan ada tantangannya. Bagaimana tantangan pemberdayaan UMKM apalagi dikaitkan dengan kearifan lokal yang sejatinya antara dua buah sisi atau dua sisi mata uang, yang UMKM itu kekinian atau kontemporer, globalisasi, yang UMKM itu terkesan tradisional, primitif atau apalah istilahnya. Jadi kan semacam bertentangan, sehingga keduanya ini kalau dikolaborasikan akan apa ya, pastinya akan banyak tantangannya, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya.
Nah, terdapat beberapa tantangan dalam upaya pemberdayaan UMKM, antara lain adalah globalisasi ekonomi dengan berbagai implikasinya. Globalisasi berimplikasi pada kesiapan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin terbuka. Persaingan global yang ditandai dengan aliran investasi dari usaha besar dan UMKM negara lain. Pada kondisi ekonomi tanpa batas, gejolak perekonomian di negara lain berpengaruh pada kinerja perekonomian domestik, kinerja dunia, usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Tantangan UMKM berikutnya adalah penerapan rencana masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 ini, kemudian yang sudah dilaksanakan tahun ini ya. Lalu bagaimana peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan UMKM dan koperasi untuk mendukung pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui penerapan iptek dan peningkatan koordinasi dan strategi pemangku kepentingan UMKM dan koperasi. Jadi tantangannya itu ada masih tentang teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusianya, kemudian globalisasi juga gitu ya. Nah, ini ada contoh pemberdayaan UMKM dengan kearifan lokal. Pada masyarakat Madura berlaku ungkapan abantai ombak asapo angin, berbantal ombak dan berselimut angin. Ungkapan ini menyiratkan bahwa orang Madura selama 24 jam dalam kondisi bekerja dan pantang menyerah. Peribahasa inilah yang menjadi landasan sikap kerja keras pebisnis etnis Madura perantau. Peribahasa lainnya yang dianut antara lain adalah astonggul toot memeluk lutut dan nampah cangkem bertopang dagu untuk menyebut mereka yang bersikap malas. Bahkan ungkapan yang lebih sinis bagi masyarakat Madura misalnya adalah jagun karo abanda peler, jangan hanya bermodalkan kemaluan saja, untuk menyebut para suami kepada keluarga yang malas bekerja untuk menafkahi anak istri. Semangat juang para pebisnis dari Madura untuk berusaha juga kental dengan semangat untuk memiliki harga diri yang tercermin dari ungkapan etembong noro ora oreng angokan alokodibi makelane kene, yang artinya daripada ikut orang lain lebih baik bekerja usaha sendiri walaupun hanya kecil-kecilan. Nah, masih banyak falsafah Madura lainnya yang bisa untuk pemberdayaan UMKM ya. Dari beberapa falsafah hidupnya tadi bisa untuk membuat UMKM-nya atau membuat bisnis baru ya yang masuk dalam kategori UMKM itu lebih berkembang dari falsafah hidup itu. Ada yang dari Madura, nanti bisa dikoreksi ya pelafalan saya atau teks saya di PPT apabila ada yang salah. Mahasiswa juga nanti bisa untuk menambahi contoh-contoh lain pemberdayaan UMKM yang berkaitan dengan kearifan lokal. Yang terakhir sebelum ditutup itu adalah membangun ekonomi rakyat melalui UMKM. Bagaimana ekonomi rakyat atau ekonomi nasional dimulai dari ekonomi rakyat ya. Apabila rakyatnya sudah sejahtera, kemudian kan nanti akan sejahtera juga secara nasional melalui UMKM. Jadi ditegaskan lagi jangan menganggap remeh keberadaan UMKM. Saat ini banyaknya permasalahan-permasalahan muncul di masyarakat dan perlu adanya penanganan untuk mengatasinya. Hal ini diperlukan sebuah upaya untuk mengurangi masalah tersebut. Untuk mengatasinya perlu adanya model pembelajaran yang mampu menarik minat masyarakat untuk membuka usaha. Maka dari itu model pembelajaran tepat yakni berbasis kearifan lokal. Sebab kearifan lokal merupakan hal yang mudah diamati setiap hari oleh masyarakat ya. Masyarakat juga bisa menilai sejauh mana kearifan lokal berpengaruh pada daerahnya. Dari situlah masyarakat bisa mendapatkan inspirasi untuk membuka usaha. Paham di sini ya? Keterkaitannya itu di situ. Ada kearifan lokal yang sudah biasa dijalani sehari-hari, kemudian bisa mendapatkan inspirasi untuk membuka usaha. Nah, itu di situ. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Salah satu contoh daerah yang memanfaatkan kearifan lokalnya untuk menunjang perekonomian masyarakat adalah Pekalongan. Pekalongan yang terkenal dengan kearifan lokal batiknya, para masyarakat di sini memanfaatkannya untuk kegiatan UMKM.
Adapun UMKM di Pekalongan sendiri memanfaatkan kearifan lokal ini seperti batik untuk membuat motif-motif di baju. Berbagai motif di baju ini membuat menarik para konsumen daerah luar untuk membeli baju tersebut. Nah, contoh kearifan lokalnya itu batik, kemudian dibuka usahanya atau UMKM-nya adalah batik. Nanti mahasiswa juga bisa mencontohkan lagi apa kearifan lokalnya, kemudian usahanya apa ya, atau UMKM-nya apa. Nanti bisa disebutkan untuk mencontohkan itu. Demikian penjelasan saya untuk materi ke-8 mata kuliah ekonomi, budaya dan kearifan lokal. Semoga memberi manfaat untuk kita semua memahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.